Tak jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Pernahkah kita membayangkan sebuah desa yang tak jauh dari kota Bandung, yang memiliki keindahan alam serta lanskap yang mempesona? Tak hanya itu, masyarakat serta pemerintah desanya berhasil mengembangkan kapasitas dan kemandirian sosial dengan memanfaatkan dana desa untuk mengelola potensi agro dalam bentuk wisata dan agrobisnis. Inilah dia Desa Suntenjaya, sebuah desa yang berada di Kecamatan Lembang dan terletak 13 km dari kota Bandung. Desa ini tergolong desa mandiri dan memiliki skor SDG desa di atas rata-rata nasional. Desa yang memiliki tradisi bertani turun-temurun ini memiliki komoditas unggulan berupa kopi yang dipasarkan hingga ke luar negeri. Juga dinobatkan sebagai desa wisata menurut Kemenparekraf. Objek wisatanya antara lain Pine Forest, Curug Cibanban, Curug Luhur, Curug Cibunggul, Kereta Gantung, Bumi Perkemahan, situs Batu Loceng, serta situs-situs lainnya, serta Bukit Tunggul. Untuk meninjau lebih lanjut, kami melihat kapasitas serta kemandirian sosial yang diukur melalui kelembagaan, peran, dan partisipasi masyarakatnya. Kami akan menjawab pertanyaan, bagaimana pemanfaatan dana desa untuk agrobisnis dan wisata dalam meningkatkan kapasitas serta kemandirian sosial di Desa Suntenjaya. Dalam penelitian ini, kami melakukan wawancara kepada pemerintah desa, Ketua Pokdarwis Taman Bincarung dan Poktan Eka Harapan, serta observasi dan studi literatur. Data tersebut kami olah secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta menggunakan analisis stakeholder. Mari kita kembali ke Desa Suntenjaya. Dengan tradisi bertani yang kuat, Desa Suntenjaya sangat bergantung dengan hasil pertaniannya. Jauh sebelum hari ini, pertanian di Desa Suntenjaya memiliki produktivitas yang rendah dan memiliki pangsa pasar yang masih sangat terbatas. Wisata belum dilihat sebagai sesuatu yang menghasilkan, dan bahkan cenderung diabaikan. Kesadaran akan potensi yang dimiliki berupa sumber daya alam seperti keberadaan mata air, hutan yang luas dan dapat ditanami kopi, kesuburan tanah karena dekat dengan Sesar Lembang, Desa Suntenjaya berhasil mengoptimalkannya untuk pengembangan agrobisnis. Begitupun dengan pengoptimalan untuk potensi daya tarik. Mulai dari keberadaan curug yang cukup banyak, Gunung Bukit Tunggul sebagai gunung tertinggi di Bandung Utara, hutan pinus yang sangat indah, beberapa titik situs bersejarah, serta potensi lainnya yang dapat dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Bahkan, agro sendiri berhasil dijadikan kegiatan wisata edukatif yang sangat ikonik. Seiring dengan itu, untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian sosial, pemerintah Desa Suntenjaya melakukan bimbingan teknis dan pelatihan dari LKPD dan LPMD kepada petani, serta bimbingan teknis dan pelatihan SDM dalam BUMDes untuk mendukung sistem informasi satu pintu. Walau terjadi kendala seperti masyarakat yang sulit menerima program pelatihan, serta pro kontra mengenai alokasi dana desa, kendala tersebut dapat diselesaikan dengan pengadaan musyawarah desa yang telah mengakar di masyarakat, serta penguatan peran kelompok dalam BUMDes. Dampak dari implementasi kegiatan tersebut pada kapasitas dan kemandirian masyarakat, antara lain menciptakan daya inovasi dari petani yang dapat meningkatkan produktivitas agro, serta menumbuhkan daya tarik wisata, penggunaan teknologi yang meningkatkan pemasaran melalui platform online, pengoptimalan potensi sehingga petani mengalami peningkatan status, serta munculnya tenaga kerja baru pada sektor wisata. Di balik keberhasilan ini, terdapat peran kelembagaan pemerintah desa maupun masyarakat, diantaranya Kepala Desa, BPD, LPMD, KPM, Karang Taruna, BUMDes, kelompok tani, kelompok sadar wisata, LMDH, lembaga-lembaga swasta. Berdasarkan analisis stakeholder, Kepala Desa, Pokdarwis, dan Poktan merupakan key player yang memiliki signifikansi terbesar terhadap agrobisnis dan wisata. Artinya, peran masyarakat dan pemerintah desa sudah pada tempatnya. Adapun kontribusi dana desa ditunjukkan oleh APBD Desa tahun 2022. Memang, seperti desa lainnya, pendapatan asli desa masih timpang dibandingkan dana transfer. Dan juga pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan cukup besar. Namun, masih menempati posisi yang rendah
karena kondisi pandemi. Adapun dalam pengembangan kapasitas masyarakat, alokasi anggaran terbesar adalah untuk pemberdayaan perempuan, LKMD, difabel, serta lembaga masyarakat lainnya. Untuk menunjang agrobisnis dan wisata, alokasi dana terbesar adalah untuk pemberian bibit serta sarana prasarana. Kedepannya, hingga tahun 2025, Desa Suntenjaya menargetkan pengembangan sektor wisata yang mengusung konsep Smart Village, packaging potensi masyarakat desa menjadi sektor wisata, serta peningkatan SDM dan pengembangan wisata edukatif. Demikianlah kisah dari Desa Suntenjaya sebagai salah satu best practice dalam pemanfaatan dana desa untuk kegiatan agrobisnis dan wisata yang akhirnya dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian sosialnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.